Waktunya kita bahas trailer terbaru The Fantastic Four First Steps yang baru saja dirilis, yang pada akhirnya menampilkan karakter yang kita tunggu penampilannya dari teaser kemarin, yaitu Shalla-Bal alias Silver Surfer versi wanita. Setelah The Thing yang menjadi bahan olok-olokan dan diserang oleh banyak orang, sekarang Shalla-Bal alias Silver Surfer juga menjadi bahan serangan yang berikutnya. Tapi saya memilih untuk tidak peduli dengan itu, karena di sini saya akan membahas beberapa detail yang bisa kita temukan melalui trailer yang satu ini. So, Universe, let's break it down. Film ini akan dirilis pada bulan Juli tahun 2025 ini dan akan menjadi film ketiga Marvel Cinematic Universe di tahun ini. Akhirnya, trailer perdananya sudah dirilis setelah kemarin ngerilis official teasernya. Wow, folks, we all know the story. 4 brave astronauts head off into space and come back forever changed. Trailer ini langsung dibuka dengan The Ted Gilbert Show, semacam acara talk show dari Universe Alternatif versi tahun 60-an. Hostnya Ted Gilbert yang diperankan oleh Mark Gatiss. Ada banyak detail kecil melalui acara stasiun TV yang akan terasa untuk mereka yang pernah bekerja di TV, yang kemudian menjadi elemen otentik. Ada papan yang bertuliskan "No loud talking please" di dinding belakang. Sementara di bawah kamera sebelah kiri bawah ada prompter tua yang masih pakai kertas manual untuk scrolling naskah. Karena memang ini adalah zaman sebelum teleprompter elektronik merajalela. Openingnya langsung dibuka sama si host yang bilang, kita semua tahu kisah tentang 4 kesatria pemberani yang pergi ke luar angkasa dan pulang dengan takdir yang berubah selamanya. Ini semacam sinyal kepada penonton bahwa film ini tidak akan mengulang cerita asal-usul atau origin dari Fantastic Four, karena memang sudah pernah dilakukan di 2 versi sebelumnya. Jadi, mereka sudah menjadi superhero yang mapan di universe alternatif ini. Mengutip dari Entertainment Weekly yang sempat ngebahas tentang detail dari film ini juga, selain sebagai astronot yang punya kekuatan super, Reed Richards dan Susan Storm di sini sudah terkenal dan punya pencapaian yang luar biasa. Reed Richards digambarkan sebagai gabungan Steve Jobs, Albert Einstein. Dia membangun retro future, semacam impian teknologi masa depan versi tahun 60-an yang menjadi kenyataan dan bikin hidup di New York menjadi lebih baik. Sementara Susan Storm menjadi pemimpin Future Foundation, organisasi penjaga perdamaian global yang berhasil bikin dunia menjadi damai total. Jadi kemungkinan besar di realitas ini, Perang Dunia Kedua selesai lebih cepat dan diselesaikan dengan cara yang damai. Oleh karena itu mungkin tidak ada yang namanya perang dingin, tidak ada yang namanya perlombaan luar angkasa seperti yang terjadi di dunia nyata kita. Kemudian kita dikasih cuplikan yang menunjukkan Fantastic Four bersiap-siap untuk melakukan misi luar angkasa mereka. Ada emblem ANSA yang mungkin saja merupakan singkatan dari American National Space Agency. Ini mungkin semacam versi alternatifnya NASA, karena kalau tidak ada perang dingin maka tentu saja tidak ada perlombaan keluar angkasa juga kan. Roket mereka Marvel One terlihat lepas landas, di mana para penonton bersorak mengibarkan bendera Amerika dan bendera biru putih kecil berlogo Fantastic Four. Dan di sini terlihat anak-anak melihat The Thing sebagai superhero sejati tanpa mempedulikan bentuk luarnya yang memang aneh di mata kaum dewasa. Kemudian kita melihat Ben Grimm lagi berdiri di pojokan Yancey Street dan Suffolk Street. Untuk yang ngikutin komiknya, Yancey Street ini memang kampung halamannya Ben Grimm. Lalu kita bisa menemukan di halaman sekolah, kelihatan ada anak-anak yang lagi main dengan banner angka 4 di belakang mereka. Ada juga momen ketika Ben mengangkat mobil Volkswagen tua. Terus di seberang jalan kita melihat Stanley Service Center yang kemungkinan besar adalah penghormatan untuk Stan Lee, co-creator dari Fantastic Four juga yang lahir dengan nama Stanley Martin Lieber. Kalau kalian jeli di balkon atas apartemen sekitar situ ada hiasan labu Halloween. Jadi bisa kita tarik kesimpulan settingnya ini lagi di sekitar akhir Oktober di New York, karena di teaser sebelumnya kita bisa menemukan labu Halloween yang sama di mana-mana. This car? Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can certainly celebrate. Di salah satu adegan kita melihat 3 anak cewek lagi dorong mobil kecil yang dicat biru dengan angka 4 di pintunya. Jelas banget mereka lagi berusaha bikin versi mereka sendiri dari Fantastic Car yang merupakan mobil ikoniknya Fantastic Four. Lalu anak-anak lain berlari ngelewati tikungan, buru-buru nyamperin toko elektronik untuk nonton TV dari jendela display. Anak-anak ini ngumpul di depan TV etalase dan kalau diperhatikan di salah satu tag harganya kelihatan nama tokonya yaitu Kaplan's, yang mungkin merupakan referensi untuk Jeff Kaplan, salah satu penulis skenario
film ini, tapi juga bisa menjadi nama umum yang menjadi referensi untuk William Kaplan, anak yang kita kenal sebagai Weekend dalam serial Agatha All Along. Di layar tengah ada Ted Gilbert, di layar kiri kita bisa melihat Ben dan Johnny, sementara Sue Storm dan Reed Richards muncul di pojok kanan atas. Ini kelihatannya rekaman dari wawancara mereka di Baxter Building, tempat markas Fantastic Four, semacam acara mingguan rutin mereka di TV. Di pojok kanan bawah ada robot Herbie yang matanya muter-muter kayak lagi pusing. Ini juga lucu banget lagi. Lalu ada adegan seorang wanita yang penuh tepung, mungkin merupakan pekerja toko roti yang berterima kasih kepada Fantastic Four. Setelah itu muncul anak-anak cewek, terus ada pemadam kebakaran, dan terakhir ada seorang pria yang ngetos dengan secangkir kopi. Semuanya itu terekam dalam footage yang nuansanya kerasa banget kayak dokumenter penghormatan untuk Fantastic Four. Mungkin ini adalah montase dokumenter yang disiapkan oleh produser acara Ted Gilbert Show sebelum mereka tampil di panggung. Thank you, Fantastic Four. Thank you. Thank you, Fantastic Four! Please welcome the Fantastic Four. Herbie, how's that sauce looking? Lalu kita masuk ke bagian opening khasnya Marvel Studios, di mana logo dengan huruf-huruf bertuliskan Marvel ditampilkan dalam kotak-kotak diagonal yang desainnya terinspirasi dari teater legendaris Cinerama Dome di Hollywood, dan kebetulan juga dibuka pada tahun 1963, sama seperti latar waktu dalam film ini, dan detail ini sudah banyak yang bahas. Lalu kita lihat juga beberapa adegan yang sempat muncul di teaser bulan Februari kemarin, kayak pintu lift yang terbuka langsung ke ruang tamu Baxter Building, ada Herbie Surobot yang bantuin masak dengan Ben Grimm yang nyicipin rasanya kayak koki keluarga, yang tentu saja ini merupakan referensi untuk peran yang pernah dimainkan oleh Ebon Moss-Bachrach dalam serial The Bear. Lalu ada Johnny Storm yang lagi santai cuma pakai kaos ngambil serial di dapur, di tangannya ada Lucky Charms dan di belakangnya ada kotak serial Kicks. Dua-duanya pakai desain kemasan jadul tahun 60-an, dan dalam universe alternatif ini brand serial klasik Amerika ini tetap eksis lengkap dengan estetika vintage-nya. Yang bikin penggemar Marvel itu kegirangan adalah detail kecil di bagian belakang kotak Lucky Charm itu. Di situ ada artwork asli Human Torch dari komiknya Jack Kirby. Dan akhirnya keluarlah momen komedi ketika mereka sadar kenapa Sue Storm dan Reed Richards telat. Okay, that is fantastic. You're late. What do you mean? What do you mean? What do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You late? I just said that. Are you pregnant? What? Tapi ternyata bukan telat makan malam. Telat ini dalam artian lain. Telat datang bulan. Ternyata Sue Storm hamil. Dan Herbie si robot bahkan sampai bilang, Johnny juga ngeledek Reed. Memang kabar soal Sue Storm hamil dalam film ini sudah bocor di CinemaCon kemarin. Jadi bukan sesuatu hal yang mengejutkan. Petunjuknya juga sudah ada. Dalam komik, Sue Storm dan Reed Richards memang punya dua anak, yaitu Franklin Richards dan Valeria Richards. Tapi kemungkinan besar yang muncul dalam film ini adalah Franklin Richards. Ini adalah karakter yang super penting untuk masa depannya Marvel. Dia adalah mutant level Omega yang bisa membengkokkan realitas, mengalahkan Celestial, bahkan menghidupkan lagi Galactus. Dia juga menjadi salah satu pilar dari Future Foundation, tim yang menjadi kunci untuk memulihkan multiverse setelah event Secret Wars. Saking pentingnya, bahkan dari kecil pun dia sudah dijagain sama Agatha Harkness dalam komik. Dan akhirnya suara musiknya mulai berubah drastis. Langit malam berubah menjadi orange menyala, meteor mulai berjatuhan, yang mungkin merupakan pertanda gangguan atmosfer yang menandai kedatangan Silver Surfer. Dan sekarang akhirnya kita lihat Silver Surfer turun dari langit ke Times Square versi di alternatif universe ini. Dan yang satu ini adalah versi perempuan dari Silver Surfer, yaitu Shalla-Bal, yang diperankan oleh Julia Garner. We can do this. Nothing's going to change. Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death. Shalla-Bal bukan merupakan karakter baru dari komik. Dia muncul pertama kali dalam komik Silver Surfer isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1968 sebagai cinta pertamanya Norrin Red di OG Silver Surfer. Tapi di versi-versi tertentu dia juga menjadi Herald of Galactus sendiri dengan kekuatan kosmiknya sendiri. Perlu diingat juga, film ini berlatar di universe alternatif. Jadi versi lain dari Silver Surfer sendiri memang sangat mungkin ada. Buat yang belum familiar
familiar padahal sudah kita jelaskan di video sebelumnya, ini adalah makhluk dari planet Zenla yang dikasih sebagian kekuatan Galactus dan menjadi pemandu untuk mencari planet-planet yang akan dimakan oleh Galactus. Tubuhnya sendiri diselimuti logam, naik papan selancar kosmik, dan punya konflik moral yang berat banget. Soal desain, Marvel Studios sepertinya tetap menjaga fitur khasnya Julia Garner, termasuk matanya dan bahkan giginya. Dan kemudian dia langsung menghadapi Fantastic Four yang menjadi semacam sinyal bahwa di universe ini mungkin tidak ada Avengers. Merekalah yang menjadi pelindung bumi. Times Square di malam hari menjadi backdrop yang sempurna untuk kemunculan Silver Surfer ini. Kita bisa melihat bentuk menyala dari roket Fantastic Four si Marvel One yang dikelilingi cincin elektron, dan di atas Times Square seperti ada logo ABC News versi universe ini. ABC dan Marvel Studios sendiri sama-sama merupakan anak perusahaannya Disney. Lalu di bawahnya kita bisa melihat Johnny Storm, Sue Storm, Reed Richards, dan Ben Grimm. Ben Grimm sendiri memakai outfit yang rapi banget. Mereka berdiri di sebuah platform memorial di trotoar yang berisi tulisan "On this day, the Four saved the city." Lalu memutar ke arah kakinya Reed's "Grateful City who ousted the Four." Tidak semuanya terbaca dengan jelas, tapi mungkin ini merupakan peringatan untuk kemenangan masa lalu. Mungkin pertarungan pertama mereka yang cukup besar, dan kemungkinan besar ini adalah soal Mole Man, villain pertama Fantastic Four dari komik klasik. Kabarnya karakter Mole Man memang akan dimunculkan dalam film ini. Karakter Mole Man ini punya kerajaan bawah tanah atau subterranean yang secara harfiah ada di bawah kota. Jadi bisa menjadi sebuah ironi banget kalau ternyata piringan peringatan ini bukan cuma penanda sejarah, tapi secara tidak sadar menjadi salah satu jalan masuk ke dunia bawah tanah itu. Simbol kemenangan yang mungkin menjadi pintu ke bencana yang berikutnya. Lalu kemudian Shalla-Bal bertanya, Are you the protectors of this world? yang merupakan sebuah tantangan langsung, dan menariknya bukan Reed Richards yang ngejawab, justru Sue Storm. Dengan tenang dia bilang, Yes, we are. Your planet is now marked for death. sepertinya pemimpin sejati dalam Fantastic Four ini bukan Reed Richards melainkan Sue Storm. Sampai akhirnya Shalla-Bal mengatakan, Your planet is now marked for death. Johnny Storm akhirnya mulai terbang mengejar Silver Surfer, dan di sini kita bisa mendapatkan banyak detail. Salah satunya adalah detail favorit saya, yaitu tulisan Westview Appliance and Television. Ini adalah referensi untuk WandaVision, sebuah series yang juga diarahkan oleh Matt Shakman yang menjadi sutradara film ini, dan merupakan series yang memperkenalkan karakter Agatha Harkness yang dalam komik merupakan pengasuhnya Franklin Richards. Sementara di pojok kiri bawah ada Forum Theater yang menampilkan film Attack of the Fungi yang kemungkinan besar ini merupakan referensi untuk serial The Last of Us. Meskipun tidak nyambung sama sekali, tapi Pedro Pascal adalah aktor utama dalam serial tersebut, yang kebetulan seriesnya juga sekarang sudah mulai tayang. It's my fault. I stretched the bounds of space. Johnny Storm yang mengejar Silver Surfer ini mengingatkan kita terhadap Johnny Storm yang diperankan oleh Chris Evans dalam film The Fantastic Four Rise of the Silver Surfer pada tahun 2007 yang juga mengejar Silver Surfer. Bedanya di sini Johnny Storm mengejar sampai keluar atmosfer sampai akhirnya kehabisan oksigen. Apinya padam, dia terjatuh ketika sempat memegang papan Silver Surfer yang bergerak seperti cairan. Tapi di sini Shalla-Bal langsung muter arah dan membuat Johnny Storm terjatuh. Pada saat inilah musiknya berubah total dari vibe heroik menjadi horor. Papannya Silver Surfer sendiri, baik dalam komik maupun dalam film, memang terbuat dari materi yang sama seperti tubuhnya, yang tidak bisa dihancurkan dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Perbedaannya, dalam film Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, dimasukkan sebuah konsep di mana ketika menyentuh papan tersebut atau menyentuh tubuhnya Silver Surfer, maka akan bisa membuat kekuatan mereka tertukar. Tapi ini bukan merupakan adaptasi dari komik, melainkan ide orisinil sang filmmaker pada saat itu. Sepertinya dalam film ini tidak akan terjadi seperti di film tersebut. I stretched the bounds of space. And they hurt. Are we safe? I don't know. Kemudian kita kembali ke Reed Richards. Di satu momen dia bilang, I stretch the bound of space and they hurt. Ini merupakan kalimat yang memberikan kesan bahwa ancaman Galactus yang datang itu karena dirinya, karena eksplorasi yang dia lakukan terlalu jauh yang membuat bumi akhirnya terekspos di luar angkasa, membuatnya tercium oleh Silver Surfer dan Galactus. Senada dengan apa yang pernah dilakukan oleh J. Robert Oppenheimer ketika menciptakan bom atom yang kemudian dihantui oleh rasa bersalah atas ciptaannya sendiri. Lalu kemudian
kemudian di belakang Reed Richards kita bisa melihat kembali papan tulis besar di mana Reed Richards terlihat lagi merancang sesuatu. Ada gambar yang mirip seperti alat atau mesin yang mungkin dirancang oleh Reed Richards untuk menghadapi Galactus. Kita pindah ke suasana jauh dari hingar-bingar Times Square, sebuah ruangan bawah tanah gelap penuh debu yang mirip seperti ruang evakuasi. Mungkin saja ini adalah Subterania yang kita bahas tadi, dunia bawah permukaan kota. Sementara di pojok kanan atas kita bisa melihat beberapa orang berbaju biru yang mungkin saja itu adalah anggota Fantastic Four. Lalu kemudian kita melihat bumi dari luar angkasa dan satu persatu jaringan listrik di seluruh planet ini padam. Mungkin ini adalah titik terendah atau momen di mana semuanya akhirnya hancur, yang kemungkinan besar disebabkan oleh Galactus. Kemungkinan besar Reed Richards mencoba menjalankan sebuah rencana yang kita lihat di papan tulis kuning tadi. Mesin untuk membuka celah di realitas, kemungkinan di atas Baxter Building. Bisa jadi niatnya untuk membuang Galactus ke universe yang lain, tapi rencana itu mungkin gagal dan kemungkinan malah menyebabkan incursion. Pemandangan yang sama sebenarnya sempat kita lihat ketika Harrison the Judge menceritakan tentang emergence. Kemudian kita melihat suasana di lobi Baxter Building, reporter-reporter mengepung Fantastic Four dan meminta jawaban. Di sisi lain ruangan ada miniatur gedung Baxter Building lengkap dengan jalur melengkung menuju Excelsior Launchpad yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya dan sempat kelihatan di bawah bayangan Galactus. Awalnya cuma Sue Storm yang bisa kita lihat dari belakang, tapi anehnya dia memakai setelan yang berbeda dari yang lain, yaitu Future Foundation suit warna abu-abu. Kayaknya alasan dia cuma ditampilkan dari belakang mungkin karena dia hamil besar atau mungkin lagi gendong Franklin Richards yang masih bayi. Masih ingat kan di komik Franklin Richards lahir di luar angkasa, maka ini bisa saja menjadi momen setelah mereka balik dari luar angkasa. Seorang reporter bertanya, "Are we safe?" Kemudian Reed Richards menjawab dengan "I don't know." Kosong tanpa harapan. Menariknya ekspresi Ben Grimm dan Johnny Storm bukannya takut, tapi malu. Kayak mereka tahu apapun yang bakal mereka lakukan setelah ini mungkin tidak akan cukup untuk menyelamatkan bumi. That's not enough time. I'm not giving up. We will face this together. We will fight it Di together. adegan selanjutnya kita kembali ke ruangan kuningnya Reed Richards. Dia lagi coret-coret di papan tulis, menghapus bagian besar dari persamaannya sendiri, dan papan tulis yang sama diperlihatkan di teaser sebelumnya dengan gambar lubang cacing 3 dimensi dengan label Another Universe. Dan Reed Richards memang pernah bikin The Bridge, yaitu alat penghubung multiverse yang bisa mengintip semesta lain atau universe lain tanpa perlu masuk ke sana secara fisik. Maka mungkin ini adalah awal dari penciptaan alat itu. Kemudian kita mendapatkan dialog pendek tetapi dalam ketika Reed Richards duduk di ruang observasi biru dan dia bilang there's not enough time, di mana mereka mungkin memang tidak punya waktu banyak lagi untuk menyelamatkan bumi dan melakukan sesuatu hal yang masuk akal. Semuanya serba beresiko tinggi. Dan kemudian adegan yang paling gila dari trailer ini adalah yang sempat kita bahas tadi, yaitu pesawat Marvel One mendekati sebuah planet yang sedang hancur. Retakan besar menganga di permukaan dengan lava yang memancar keluar. Planet itu benar-benar kelihatan sangat sekarat. Yang jadi pertanyaan, apakah itu bumi? Kalau iya, berarti Fantastic Four sudah sempat kabur dari planet yang sudah mereka tahu akan kiamat. Dan mereka sekarang cuma bisa menontonnya dari kejauhan. Ini sama seperti para Asgardian menyaksikan kehancuran planet mereka dalam Thor Ragnarok. Lalu kita masuk ke kamar bayinya Franklin Richards. Di sini Sue Storm bilang satu hal yang penting, "I'm not giving up." Kalimat yang sederhana tapi penuh dengan tekad yang mungkin merupakan titik balik emosional. Di tengah kehancuran dan kepanikan global, ada seorang ibu yaitu Sue Storm berusaha mencari harapan dari tempat yang paling personal, yaitu anaknya sendiri. Sementara Reed Richards sedang overthinking seperti biasa. Menariknya, setelah kepalanya Reed Richards yang menghadap ke planet kecil, kemudian adegan berganti ke bayangan Galactus di atas kota New York yang memperlihatkan kesan manusia kecil melawan kekuatan semesta. Lalu kemudian kita melihat Fantastic Four datang dengan menggunakan Fantastic Car-nya ke Times Square. Kotanya kosong, salju di mana-mana, dan waktu sudah berganti. Lalu kita lihat billboard di sebelah kiri, kita menemukan Timely Comics. Ini bukan sembarang Easter eggs ya. Ini adalah asal-usul dari Marvel itu sendiri. Timely Comics lahir pada tahun 1939, kemudian menjadi Atlas Comics pada tahun 1950-an, lalu kemudian menjadi Marvel Comics ketika Fantastic Four debut pada tahun 1961. Lalu kemudian salah satu adegan yang paling menarik juga adalah ketika Shia LaBeouf muncul di sebuah ruangan, tapi belum tahu ini ruangan apa. Di sini editingnya juga cakep banget. Shia LaBeouf bangkit lalu di-cut langsung ke Sue Storm yang berdiri perlahan.
tapi dengan air mata yang mengalir di matanya. Di adegan berikutnya, kita bisa melihat kerusuhan di jalur kereta yang meledak. Lalu kita bisa menemukan detail yang bertuliskan Lone Nomad, yang mungkin saja merupakan referensi untuk karakter Steve Rogers yang pernah menjadi Kapten Nomad. As a family. Has to be us. Lalu kemudian adegan beralih ketika Shia LaBeouf sedang surfing di gelombang kehancuran. Dan akhirnya kita mendapatkan adegan ketika Ben Grimm menarik kapal karam pakai rantai besar. Ini mengingatkan saya terhadap aksinya Superman dalam film Man of Steel. Hanya saja ada pertanyaan menarik. Apakah The Thing ini bisa mengambang? Atau lautnya memang dangkal? Entahlah. Kemudian di sisi lain ada seorang gadis kecil yang kembali untuk mengambil action figure The Thing. Dan semuanya ini seperti merupakan bagian dari rangkaian sequence kereta yang melayang yang rusak, yang mana Sue Storm harus turun tangan untuk menahan kereta itu dari kejatuhannya. Keempat anggota Fantastic Four akhirnya lari keluar dari Ted Gilbert Show, yang bisa saja berarti mereka lagi tampil di talk show, lalu kemudian terjadi kekacauan. Mereka langsung lari keluar untuk menghadapi kekacauan tersebut, di mana mereka menunjukkan kemampuan mereka satu persatu. Lalu kemudian kita bisa melihat sign di atas pintu teater celebrating 4 years of the Fantastic Four, yang mungkin bisa menjadi pertanda bahwa mereka sudah mendapatkan kekuatannya selama 4 tahun lamanya. Ada Johnny Storm yang terbang melewati jembatan kota, lalu Ben Grimm menghancurkan pilar beton, dan akhirnya Reed Richards dalam mode karetnya. Ini adalah pertama kalinya efek elastisnya Reed Richards diperlihatkan melalui trailer. Dan kemudian kita mendapatkan tampilan lain dari Galactus, yang ternyata menunjukkan kedua kaki gedenya dengan jelas. Selanjutnya, Sue Storm muncul lagi. Kali ini dia lebih lemah. Dia masih pakai shield projection powernya, tapi sekarang shotnya tuh diperpanjang. Dia kelihatan kelelahan, lalu tubuhnya mulai mengalami keanehan, kemudian perlahan menjadi invisible. Di sini sepertinya energinya sudah mulai habis karena efek penggunaan kekuatannya yang berlebihan. Dan terakhir, Reed Richards terlihat di podium dengan latar belakangnya kelihatan logo Future Foundation sambil mengatakan "We will protect you." Janji yang sudah mulai terasa kosong. We will protect you. Lalu kemudian kita melihat kaki ungu raksasa Galactus dengan kamera low angle, di mana mobil-mobil dan tiang-tiang lampu bergetar, di mana dia sepertinya jauh lebih gede daripada gedung. Meskipun tidak segede planet kayak di komik. Dalam versi IMAX-nya jauh lebih jelas lagi bentuk tubuhnya Galactus, dan memang Galactus di komik bisa mengubah ukuran tubuhnya seperti yang sudah beberapa kali kita jelaskan. Dan di sini dia ditampilkan mirip seperti kaiju. Yang menariknya, mereka membuat kostum fisik dari Galactus ternyata dengan praktikal efek seukuran manusia untuk dipakai di beberapa shot miniatur. Jadi jangan kira ini sepenuhnya CGI ya, jangan sampai salah. Akhirnya ini pun menjadi pertanyaan, kenapa Galactus harus jalan-jalan dulu di bumi daripada langsung memakannya? Maka jawabannya seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, mungkin dia sedang mencari Franklin Richards. Mungkin dia membutuhkan kekuatannya untuk mengubah realitas, atau ingin dijadikan sebagai Herald of Galactus. Jadi kesimpulannya, trailer ini bukan cuma sekedar memamerkan skala visual MCU yang baru, tapi juga beban moral, keputusan keluarga, sampai kepada eksistensialisme science fiction yang benar-benar berat. Dan kita tunggu saja seperti apa hasilnya di bulan Juli nanti. Itu dia beberapa detail yang bisa kalian temukan melalui trailer The Fantastic Four First Steps. Kalau ada detail lain yang pengen kalian tambahkan, silahkan di kolom komentar di bawah. Kalian bisa memberikan support buat saya agar bisa semangat terus untuk bikin konten di sini, tapi seikhlasnya saja. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.